Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sekarang ini di media sosial banyak diberitakan tentang hadis kejadian di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan dengan hari Jumat. Dan bunyi hadisnya itu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dijelaskan bahwa apabila terdapat suara yang sangat dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia yang memisahkan diri di bulan Dzulqa'dah, dan akan ada pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan di bulan Muharram. Dan Rasulullah menjawab, sangat disayangkan sekali pada saat itu manusia akan saling membunuh dan sangat kacau keadaannya. Dan ia bertanya lagi, apa suara yang dahsyat yang terjadi pertengahan Ramadan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan yang bertepatan di malam Jumat. Dan suara dahsyat itu akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, menjadikan wanita-wanita yang terhempas dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu terjadi gempa. Pada saat itu cuaca yang sangat dingin akan menerpa, dan hal itu terjadi apabila malam di pertengahan Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian melaksanakan sholat subuh di hari Jumat, pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah kalian, kuncilah pintu rumah kalian, serta tutuplah diri kalian dan selimutilah diri-diri kalian, serta tutup telinga kalian. Dan apabila terdengar suara dahsyat, maka bersujudlah kalian seraya berzikir dengan menyebutkan Subhanal Quddus, Subhanal Quddus. Dan begitulah isi hadis ini. Dan apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Dan bagaimana cara kita menanggapi hadis tersebut, Bu ya? Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Berbanyaklah sujud dan berzikir tanpa harus menunggu dentuman tersebut, tanpa harus menunggu suara. Karena kematian bisa datang tidak harus pertengahan Ramadan, bisa esok hari. Kita lebih perlu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, kebaikan kita. Bahkan ada orang bicara tentang kiamat, dan kiamat, ya kiamat akan tiba. Akan tiba, ada kiamat pribadi, ada kok. Kematian kita meninggalkan dunia, sudah tidak ada artinya dunia ini. Itu yang kita persiapkan, lebih penting lagi. Tanpa harus menunggu dentuman tersebut, tanpa harus menunggu suara tersebut. Hari ini, bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan ibadah. Kalau seandainya hadis benar, akan tapi semuanya mengatakan tidak benar, karena sudah dulu pernah juga ketemu malam Jumat, tanggal 15 hari Jumat nggak ada dentuman juga. Sebelumnya ada malam Jumat, di hari Jumat di 15 Ramadan juga nggak ada apa-apa. Akan tapi seandainya hadis itu benar, kalau akan datang pada waktunya nanti. Apakah harus Ramadan ini? Nggak perlu kita bikin takut orang. Kita ajak saja sekarang, kalau seandainya ada dentuman itu, Anda ahli iman, ahli Allah, perbaiki semuanya. Adapun kita masuk rumah hari ini bukan karena dentuman, karena memang anjuran pemerintah, kesehatan, demi kebaikan kita tinggal di dalam rumah. Nggak usah bawa hadis itu. Tidak usah membawa hadis itu, menjadikan orang nanti semakin, bukan, kalau takut kepada Allah setiap saat hendaknya. Maka kami lebih menghimbau bahwasanya tidak sebaiknya, kalaupun mungkin ada yang mentaskah mengatakan hadis itu benar, tapi begitulah yang kami ketahui adalah dari Imam As-Suyuti, boleh pakar juga, Al-Hafidz Suyuti, dan juga bagaimana Ibnu Jauzi dengan mawdu'atnya, dan masih yang lainnya banyak. Maka tidak usah membawa hadis-hadis yang semacam itu untuk kita hadirkan. Kalaupun hadis itu benar, kita tidak tahu kapan itu datangnya. Dulu pertanyaan tentang tukhon juga. Kalau hadis itu benar, kita tidak tahu apakah kapan tibanya. Ramadan yang akan datang, atau setelahnya, itu Allah yang maha tahu. Lalu apa yang kita persiapkan? Sama kita menghadapi kiamat. Dan bencana yang dijanjikan seandainya ada dalam hadis, kita tidak perlu membawa diri kita dalam kekhawatiran yang terus-menerus yang tidak ada hentinya. Akan tapi yang kita hadirkan hendaknya persiapan. Jika itu datang, saya di kelompok yang mana? Apakah saya ahli iman atau tidak? Itu saja. Jangan fokus kita kepada permasalahannya tersebut, tapi fokus kita pada diri kita. Hari kiamat akan datang kok. Lebih dekat dari itu, sebab kematianmu akan tiba kok. Bahkan sebelum ada dentuman yang disebutkan tadi atau suara itu, kita lebih baik mengarah kepada diri kita, membuat perbaikan diri kita. Tidak perlu, tanpa harus membawa riwayat-riwayat yang sebagian para muhaddits mengatakan itu tidak benar, mungkar dan seterusnya begitu. Kalau ternyata nanti ada seorang muhaddits yang mengatakan hadis sahih, ketahuilah bahwa hendaknya kita tidak perlu membawa orang kepada ketakutan kepada permasalahannya itu, akan tapi lebih kepada persiapan jika seandainya semua itu terjadi, kita menjadi golongan apa? Golongan apa? Kita hari ini perlu ketenangan batin. Di saat keadaan virus wabah seperti ini, jangan sampai kita ditambah takut di atas takut ya. Kita ingin bahwasanya tawakal kepada Allah ada, ikhtiar ada. Kemudian jika ada berita-berita semacam itu, maka kita serahkan kepada Allah. Waktunya Allah yang maha tahu, apakah Ramadan yang sekarang atau yang akan datang. Nah, kita tidak pengen nanti kemudian apa? Sudah orang meyakini Ramadan ini begitu, tatanya enggak. Akhirnya mengatakan, oh Nabi mendusta dan sebagainya. Bisa saja kalau memang betul itu hadis itu, bisa saja 100 tahun yang akan datang kok. Bukan setiap Jumat, malam Jumat tanggal 15 lalu ada dentuman. Sebelumnya sudah ada malam Jumat, nggak ada suara itu kok. Nggak ada seperti itu. Jadi lebih baik kita fokus kepada persiapan kita menghadapi sesuatu yang sangat besar, kematian kita, kiamat. Bukan hanya sekedar suara itu, bukan. Lebih dari itu yang kita
fahami dari para ahlinya bahwasanya hadis tersebut tidak dianggap sahih. Kalaupun hadis itu sahih, sekali lagi, jika hadis itu sahih, hendaknya kita fokus kepada diri kita sendiri di saat menghadapi seperti itu. Bukan kita hanya mikirkan itunya heboh, viral di sana sini, lalu cok-cok-cokan. Bener, sekarang sudah mulai masuk rumah, awas hati-hati. Akan tapi kita persiapkan diri kita kalau menghadapi yang demikian itu, kita dalam keadaan menjadi Allahu Akbar, Allah